Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Marsalina dengan NIM 2104539. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi dengan dosen pengampu yaitu Dr. Dedi Hermon MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengantar geografi tanah. Geografi tanah merupakan cabang ilmu geografi yang mengkaji sebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi, sifat dan karakteristik satuan-satuan tanah yang menyelimuti permukaan bumi, dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Meski tak bisa dipungkiri bahwa geografi tanah juga memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai pendukung, seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika, maupun ilmu terapan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Pendekatan pedologi. Pendekatan pedologi tanah adalah bahan padat atau mineral dan organik yang terletak di permukaan bumi, yang telah dan sedang serta terus-menerus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Pendekatan ilmu tanah sebagai ilmu pengetahuan alam murni artinya yaitu ped, yang berarti gumpal tanah. Pedologi adalah cabang ilmu tanah yang mempelajari sifat dan ciri tanah serta proses pembentukan tanah. Pedologi berasal dari bahasa Rusia yang artinya pedologia, yang dalam bahasa Yunani yaitu pedon, yang artinya tanah. Dalam pedologi dipelajari genesa tanah, morfologi tanah, dan klasifikasi tanah. Kajian pedologi. Kajian pedologi ini mendefinisikan tanah berdasarkan dinamika dan evolusi tanah secara alamiah atau berdasarkan pengetahuan alam murni. Beberapa contoh kajian lebih lanjut tentang tanah dengan landasan pendekatan pedologi adalah yaitu fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, morfologi tanah, klasifikasi tanah, survei tanah, pemetaan tanah, analisis bentang lahan, dan ilmu ukur tanah. Kajian endopologi. Kajian endopologi mendefinisikan tanah berdasarkan peranan tanah tersebut sebagai media tumbuh tanaman. Beberapa contoh kajian tanah tingkat lanjut yang dilandasi pendekatan endopologi adalah kesuburan tanah, konservasi tanah dan air, agrohidrologi, pupuk dan pemupukan, ekologi tanah, dan bioteknologi tanah. Hubungan tanah dengan tanaman. Yang pertama itu tanah sebagai media bertanam. Tanah sebagai media bertanam di sini yaitu tanah menyediakan faktor-faktor utama untuk pertumbuhan tanaman, yaitu unsur hara, air, dan udara dengan fungsinya sebagai media tunjangan mekanik akar dan suhu tanah. Yang kedua yaitu bentuk hara dalam tanah. Bentuk hara dalam tanah di sini yaitu maksudnya unsur hara adalah unsur kimia tertentu yang dibutuhkan tanaman dalam memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Setidaknya ada 16 jenis unsur hara yang mutlak diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang ketiga itu kuantitas dan intensitas hara. Kuantitas dan intensitas hara di sini maksudnya kemampuan tanah untuk mempertahankan kadar hara dalam larutan tanah atau kapasitas fase padatan untuk mengisi kembali hara dalam larutan yang diserap oleh akar tanaman. Yang keempat, gerakan hara dalam tanah. Gerakan hara dalam tanah di sini yaitu ion di dalam tanah akan bergerak menuju permukaan akar dengan mekanisme berikut. Yang pertama itu aliran massa. Aliran massa di sini itu hara terbawa bersama aliran air menuju akar tanaman. Aliran air dipengaruhi oleh transpirasi, evaporasi, dan perkolasi. Yang kedua, difusi. Difusi di sini maksudnya ion bergerak dari wilayah yang memiliki kadar hara tinggi ke wilayah yang lebih rendah kadar haranya. Yang ketiga itu intersepsi akar. Intersepsi akar di sini yaitu akar tumbuh menembus tanah, permukaan akar bersinggungan dengan ion-ion hara yang terserap, kemudian terjadi pertukaran secara langsung. Hubungan
tanah dengan tanaman yang kelima yaitu mekanisme penyerapan hara oleh akar. Yang keenam yaitu faktor penentu pertumbuhan tanaman. Faktor penentu pertumbuhan tanaman di sini maksudnya tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan, nutrisi, dan unsur hara. Paduan antara pedologi dan endapologi. Kajian ilmu tanah tingkat lanjut yang dilandasi kedua pendekatan yaitu pedologi dan endapologi adalah pengelolaan tanah dan air, evaluasi kesesuaian lahan, tata guna lahan, pengelolaan tanah rawa, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan. Dalam endapologi, definisi tanah sebagai media tumbuh tanaman adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh berkembangnya akar, penopang tegak tumbuhnya tanaman, dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi, berfungsi sebagai gudang penyuplai hara atau nutrisi senyawa, organik dan non-organik sederhana, seperti unsur-unsur di bawah ini. Bisa dilihat di slide. Dan secara biologis, berfungsi sebagai habitat biota atau organisme yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut, dan zat-zat aditif yaitu pemacu tumbuh dan proteksi bagi tanaman, serta terintegrasi. Ketiganya dapat menunjang produktivitas tanah menghasilkan biomasa dan produksi tanaman atau tanaman pangan, obat-obatan, industri, perkebunan, dan tanaman kehutanan. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.